Sini tumatua malabiku sila surah salaku jamaah subuh yang insyaallah pada nama seki pengallahu subhanahu wa ta'ala mencaji pahani manasa rimakadana kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sifatnya sementara. Sidi waktu kita akan mengakhiri kehidupan kita di atas bumi ini, tapi paralui pada ipahan rimakadana kehidupan kita di bumi yang berakhir bukan bermakna bahwa kehancuran. Nayakia proses kematian yang kita jalani adalah sebuah proses kehidupan insyaallah yang lebih panjang dan kekal abadi. Ripurana tu ki rilinoe napalette onruangi pong Allah subhanahu wa ta'ala tama risit di onruang ilangi alamul barzah. Ya masahoro ipau yang kalinga rimakadana alam kubur. Bicara tentang alam kubur secara umum duan rupa pahanna rupa tawe. Ada yang mengatakan bahwa barzah kubur itu hanya sekedar tempat beristirahatan menunggu datangnya yaumul kiamah. Tidak ada apapun yang terjadi di dalam kubur sangadinna tomat tajam. Yang kedua, ada yang menganggap bahwa di alam kubur ada kehidupan. Di alam kubur ada azab. Di alam kubur ada nikmat. Sama turu Andre Guruta yang masyhur bahwa inilah yang paling tepat. Bahwa di alam barzah itu ada azab dan nikmat kubur. Cuma perbedaannya ang kasipahang irimakadana yasangi azab dan nikmat kubur itu dirasakan langsung. Dirasakan langsung oleh ahli kubur. Pendapat lain mengatakan tidak. Ipitaimi. Ibarat kita menonton televisi, rekko makanjai acarai, maka sanangi penontongi, tapi dia tidak terlibat, dia tidak merasakan secara langsung. Ibarat kita menonton televisi, ya namanya acarai, idik menrek tu tensita, idik kakiring-kiringat tuh. Padahal kita tidak terlibat, iritami. Kalau adegannya sedih, kita ikut menangis. Kalau adegannya sadis, maka kita merasa takut dan merinding. Ini pendapat. Tapi terlepas oleh syariah rega pahang, saya ingin mengajak kepada kita semua hakul yakin bahwa alam barzah, alam kubur itu alam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang akan terjadi di sana, yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri. Pada kesempatan subuh hari ini saya ingin mengajak sedikit mengkaji beberapa dalil, beberapa riwayat yang memberikan gambaran tentang kehidupan alamul barzah. Suatu ketika riwayat matena Fatimah Az-Zahra, anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mau dikuburkan, berdirilah seorang sahabat Abu Zar Al-Ghifari. Sebelum liang lahat, dimasukkan ke liang lahat Fatimah Az-Zahra, Abu Zar Al-Ghifari berdiri berpidato. Niga na pidato ki Abu Zar Al-Ghifari tanaki burue. Napodang rimakadana tanaki buru pahangi. Makada iye melo ipatama ilala celuri muhi yang akan dikuburkan di dalammu ini bukan orang sembarangan. Dan dia tahu biasa. Dia ini Fatimah Az-Zahra, anak-anak tomalabi'e Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum selesai Abu Zar Al-Ghifari berpidato, dengan izin Allah, angka sadda masuk pulilalat tanaki buru'e. Ada suara yang keluar dari dalam kubur yang mengingatkan Abu Zar Al-Ghifari. Maka Abu Zar pahangi madecing. Saya tahu, saya paham bahwa yang kau masukkan ke dalamku kelak ini adalah orang yang mulia, Fatimah Az-Zahra, anaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya ini tanah, iya celuriki buruka. Saya tidak peduli siapa yang engkau masukkan ke dalamku.
Kalau dia orang iman kepada Allah, to makanjak sifat pangkaurang ampe kedona, maka lupas salama ilalaku, saya akan berikan tempat yang lapang kepadanya. Nah ya kia, jika engkau masukkan ke dalam orang yang tidak iman kepada Allah, tau majak pangkaurang ampe kedona, maka akan kujepit dia luat cipirangi, ya pupaja macipirangi si sela-sela mana pi buku-bukunna. Seketika itu Abu Dzar Al-Ghifari berhenti untuk berpidato termenung. Ini merupakan satu gambaran bahwa sesungguhnya asap kubur itu ada. Di riwayat-riwayat lain pun dikatakan, ketika datang dua malaikat Allah, seketika orang dikuburkan, seketika pengantarnya pulang ke rumahnya masing-masing, maka datang dua malaikat Allah Munkar wa Nakir, bertanya kepadanya akan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditentukan oleh Allah. Jikalau dia mampu menjawabnya dengan baik, maka diberikan keselamatan. Jikalau dia tidak mampu menjawabnya dengan baik, maka azab Allah akan diberikan kepadanya. Terutama inna awwala ayyuhasabu abdi yaumal qiyamati as-salah. Yang pertama dihisab oleh Allah, kata Nabi kepada umatku di alam akhirat, dikubur sampajana. Nah ya kia lolos si sampajana, selamatlah dia. Tapi jikalau salatnya tidak lolos, maka riwayat mengatakan malaikat Munkar dan Nakir nalai palu-palu bodanna, yang dijelaskan bahwa mona si pulung seluruh makhluk di bumi ini untuk mengangkat palu gada malaikat Munkar Nakir purade nulle makai. Nah inapa na palu-palui ulunna, tenggelamlah dia ke dalam lapisan tanah perjalanan 70 tahun napalattu nu'ya wa dasarna. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Riwayat lain juga menjelaskan bahwa suatu ketika tanah pure mapasang, manusia, anak apona Adam, saya ini adalah tempat yang sangat gelap, liwa petakku nasat tanai. Nah yakia, engkau bisa menerangiku dengan engkau melaksanakan salat, terutama salat malam. Jadi komelo kilolongan ina sabak nikmat kubur berupa tempat yang terang di mana sangat gelap di dalamnya, maka tajagai laloi sempajata, terutama sempajapan nita. Ya, salat lail, salat tahajud, salat malam yang kita lakukan insyaallah akan menjadi cahaya pelita penerang dalam kubur kita yang amat gelap. Anak apuna Adam, saya ini tempat yang sangat sempit, maka jika nayakia engkau bisa membuatku lapang dan luas, dengan apa kata tanah pada cengi asisumpungatta, jaga silaturahim kita. Jadi kalau ada orang yang putuskan silaturahim, kuburan yang sempit buatnya akan semakin sempit. Nayakia reko makanja asis sumpungangi, kuburan yang sempit insyaallah akan menjadi tempat yang lapang masagina yunrui. Anak apuna Adam, saya ini tempat yang sunyi, tidak ada teman sahabat, bahkan istri, suami, anak, keluarga yang mau menemanimu di dalamku. Nayakia, aku akan memberikan hiburan kepadamu jika engkau ketika hidup di dunia banyak berzikir dan membaca Al-Quran. Jadi siapa yang istiqamah akan zikir dan bacaan-bacaan ayat Al-Quran, maka insyaallah kelak di dalam kubur Allah akan berikan kepadanya hiburan yang akan menemaninya sampai datangnya yaumul qiyamah. Subhanallah. Yang terakhir dari sekian pesan kubur yang sempat saya sampaikan, saya ini adalah tempatnya binatang-binatang menjijikkan dan menakutkan. Engkau mana ni munro ilalang olok-kolok mapa kacidi-cidi mapa betau-tau Di dalam kubur engkau ulek maka ega berkerumun mengambil, memakan seluruh tubuh kita, tersisa hanya tulang belulang. Angkani balipangi, angkani ulae,
dan seluruh makhluk-makhluk pemakan daging di dalam tanah akan berkumpul seketika kita dikuburkan, menunggu untuk memakan daging-daging kita. Tidak ada sedikit pun yang tersisa. Nayakyana satanai, kau bisa menjadikan binatang itu sahabat yang akan menemanimu, menghiburmu. Dengan cara apa? Banyaklah engkau berzakat, infak dan bersedekah. Jadi kalau ada orang lalai dari zakatnya, tidak mau berinfak bersedekah, maka binatang yang ada di dalam kubur kelak akan menjadi binatang yang menjijikkan dan menakutkan baginya. Nah ya kia, jika orang taat untuk menunaikan zakat, ya, ringan tangan untuk berinfak dan bersedekah, maka insya Allah kelak binatang-binatang ini angketus sibawangi matu akan menjadi teman bermainnya di dalam kubur sampai dia dibangkitkan fi yaumil qiyamah. Olehnya itu Bapak Ibu hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah, waktu kita untuk masuk ke dalam kubur sesungguhnya hanya menunggu detik demi detik. Saya melihat contoh, sering mengambil contoh tabe jam digital yang ada di depan kita ini. Ripurana mabang pak bangi, setelah azan dikumandangkan oleh muazzin, maka dia akan berjalan mundur. Nasa nabita nayame mamirwatu turi linoi. Waktu kita hidup di dunia ini sangat singkat. Pallawangan nami makbangi sibawa sempajangi. Ketika lahir diazankan kita di telinga, ketika mati tidak boleh kita dikuburkan sebelum kita disolatkan. Cinampalah dami pak. Paling 10 menit. Biasa 5 mimane, biasa total 5 mimane. Biasa lalu di nama sempaja sunat tu. Begitu selesai azan kita langsung iqamah untuk menunaikan solat. Itulah waktu hidup kita di dunia. Ketika sudah sampai waktunya jam digital ini berdetak, ketika tiba waktunya untuk iqamah, untuk didirikan salat, maka jam akan berbunyi kencang di angka 0000. Maknanya apa tabe? Pangkat jabatan yang kita miliki akan kita tanggalkan, akan diperebutkan oleh orang sesudah kita. Harta kekayaan yang kita kumpulkan sekian lama, sipan rasa-rasa, sipak kasiasiki, baka mega tau iye wasisala. Salah cedek mega tau iceko-cekuang ikala siang untuk pasipulungi waramparangi pun akan kita tinggalkan menjadi warisan untuk pewaris kita. Salah cedek nalagay tomi nasipek kamaselas surang. Istri, suami, anak-anak yang kita cintai, ipasala jama-jamat ta man rasa-rasa ki makaresok patujui. Syukur Bapak Ibu kalau mau doakan kita. Syukur Bapak Ibu kalau mengingat kita sesudah salatnya, mengirimkan Al-Fatihah. Acila kapaga taning ngaratoni nilo doangang sempajan natan najampang ituna. Sehingga Bapak Ibu hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah, dunia ini masra'atul akhirah kata Nabi. Sawaladangnya akhirat. Lo nikmai naijama darak-darak tarilino memuari ina insyaallah hidupai nasaba wasile resori mondrinai puang Allah subhanahu wa ta'ala. Mari sempurnakan majelis kita dengan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah kita diberikan oleh Allah kesempatan hidup di dunia ini untuk insyaallah memperbanyak ibadah kepadanya, diberikan perlindungan pada saat sakaratul maut kita, diberikan kemudahan pada saat kematian kita, diberikan kita rahmat ketika kita mati, dan insyaallah diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ila hadaratin Nabi Mustafa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ala hadhihi niyatis salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Minallahil musta'an wa 'alaihi tiklan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.